anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Selasa 10 Januari 2023. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Nah adik-adik, bacaan Injil yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini terambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk nafas baru, kehidupan baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pernahkah adik-adik kagum terhadap seseorang? Kagum terhadap seorang idola atau merasa kagum terhadap seseorang yang adik-adik sukai? Nah, dalam bacaan Injil hari ini menampilkan kuasa Tuhan Yesus yang sangat mengagumkan. Yesus mengusir roh jahat ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Roh jahat merasa segan dan taat terhadap Tuhan Yesus. Tuhan kita, Yesus Kristus, menang atas roh jahat. Sehingga orang-orang yang melihat itu dan mendengar pengajaran tentang Yesus menjadi merasa takjub dan kagum. Dalam pengajarannya, Yesus begitu mempunyai kuasa, sangat berdaya, dan berwibawa. Nah, adik-adik, dalam tata perayaan Ekaristi yang lama, kita pernah memiliki jawaban yang mengungkapkan kekaguman kita kepada sabda Tuhan. Setelah pembacaan Injil, umat bernyanyi, "Sabdamu sungguh mengagumkan." Akan tetapi adik-adik dan remaja misioner, kita tidak boleh berhenti
hanya pada kekaguman saja. Yesus menghendaki kita sampai pada maksud dan tujuannya mengusir roh jahat itu. Karena kita tidak lebih buruk dari roh-roh jahat, sebaiknya kita jauh lebih tunduk dan taat kepada sabda Tuhan. Sabda Tuhan harus lebih berdaya dan lebih efektif bagi diri kita. Sabda Tuhan harus benar-benar bekerja di dalam diri dan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik dan remaja yang terkasih, roh jahat taat kepada perintah Yesus tidaklah secara tulus. Roh jahat tunduk karena takut akan kuasa Yesus. Roh jahat sama sekali tidak menginginkan sabda Tuhan disiramkan kepadanya. Tetapi roh jahat tahu bahwa jika dia tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, maka dia akan menerima akibatnya. Nah, pertanyaan untuk kita semua sekarang adalah, apakah sabda Tuhan berkuasa, berdaya, dan menggerakkan kita dalam artian seperti yang dialami oleh roh jahat? Ataukah kita menaati sabda Tuhan dengan kesadaran bahwa sabda Tuhan adalah yang terbaik bagi kita? Tuhan bersabda kepada kita karena Dia sungguh sangat mengasihi kita. Pilihan ada di tangan adik-adik, ada di tangan kita masing-masing. Mari adik-adik, kita sama-sama menyadari bahwa sabda Tuhan itu sungguh mengagumkan dan sungguh dahsyat bagi hidup kita, dan akan menjadi pelita dan penerang yang akan menerangi kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.